Shalom, Jemaat GBS Bukit Karmel yang terkasih dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online tanggal 3 Mei 2020. Ibadah di minggu pertama ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih yang belum mendapatkan anggur dan hosti, dapat mempersiapkan sirup merah dan roti kecil. Sebelum kita mulai ibadah, kita pada hari ini kita akan berdoa bersama-sama. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, kami percaya karena Tuhan begitu baik buat hidup kami akan mulai setiap ibadah kami Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami percaya ada penyertaan Tuhan dalam ibadah kami, ada kuasa Tuhan berikan bagi kami, ada roh Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Sehingga selesai ibadah kami pada hari ini Tuhan, kami memperoleh kekuatan yang baru, kami memperoleh sukacita yang baru, kami memperoleh sesuatu yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percayakan ibadah ini ke dalam tangan Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikutnya kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan mendatang. Shalom, kembali lagi bersama kami di Gebis News. Kami akan menyampaikan pengumuman sepekan ke depan. Pada hari Selasa, ibadah wanita Tabita diliburkan. Pada hari Rabu, ibadah lansia diliburkan. Ibadah doa malam diliburkan. Jangan lupa ya, Sabtu ini libur, nggak ada ibadah yud. Khusus minggu ini, sekolah minggu diliburkan. Hari Minggu ini buat ibadah JC diliburkan ya. Selamat ulang tahun bagi para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tidak terasa kita sudah memasuki bulan April dan kita mempunyai rencana untuk retret tanggal 30 sampai tanggal 2 Mei. Namun melihat kondisi dan keadaan saat ini yang tidak memungkinkan dan juga ada anjuran pemerintah dan Bapak Gembala, maka kami panitia akan menunda untuk sementara waktu retret yang akan kita laksanakan. Kiranya Bapak Ibu Saudara dapat mengerti dan dana Bapak Ibu Saudara yang sudah dikumpulkan akan tetap terjaga dan kami akan simpan sampai retret yang akan datang kita bisa laksanakan. Demikian pengumuman kami dari panitia. Tuhan memberkati kita sekalian. Bagi Bapak Ibu Saudara yang tergerak hatinya untuk memberikan persembahan mingguan, persepuluhan, persembahan diakonia dan lain-lain, dapat memberikan melalui rekening berikut. Demikian pengumuman di minggu ini. Saya dan teman-teman sepermainan melaporkan dari Studio 13. Tetap semangat, selalu menjadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Penyertaannya sempurna untuk kita. Kita boleh ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena kasih dan karunia-Nya. Mari kita semua bersatu hati. Kita mau beri pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Dia. Sebab Dia kekuatan kita. Haleluya. Terima kasih Yesus.
bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Shalom, puji nama Tuhan. Kembali kita pada pagi hari ini, kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Dan saya percaya melalui firman Tuhan telah kita dengar berulang kali, tetapi kita tahu bahwa itu adalah Tuhan berbicara bagi kita sekalian. Sebelum itu kita mari masuk di dalam doa untuk kita masuk dalam firman Tuhan. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, terima kasih. Kalau pagi hari ini Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami. Untuk kami masih dapat mendengarkan akan firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kami hidup oleh firman-Mu Tuhan. Tanpa firman-Mu Tuhan, kami tidak ada arti apa-apa di dalam hidup kami. Tuhan Yesus mau pimpin dari awal hingga akhirnya. Di dalam firman-Mu ini Tuhan, dengan penuh kuat kuasa-Mu, dan Roh Kudus-Mu yang memimpin kami Tuhan. Hamba serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita boleh ada di dalam bait Tuhan. Dan kita mau masuk di dalam firman-Nya. Dan firman Tuhan pagi hari ini ada berkaitan dengan kehidupan kita sekalian. Setiap orang membutuhkan pertolongan. Pertolongan yang saya akan uraikan di sini adalah dari Tuhan. Karena kita tahu dari Tuhan tidak ada yang dapat melebihi daripada segalanya. Dan pertolonganku dari Tuhan inilah yang menuntun dalam hidup kita sekalian. Saat-saat ini orang menantikan pertolongan demi pertolongan. Belum juga kunjung tiba di dalam hidup kita. Tapi biarlah pada pagi hari ini melalui firman Tuhanlah yang menuntun dalam hidup kita sekalian. Kita akan membaca dari Mazmur 121 ayat yang kedua yang berbunyi demikian, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan kita tahu bahwa di dalam firman Tuhan nilai pertolonganku ialah dari Tuhan. Dan tema firman Tuhan pagi hari ini, pertolonganku dari Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Pertolongan dari diri sendiri itu terbatas. Orang yang hidup bersandar atas pertolongan manusia itu gejalanya mudah. Bingung lebih-lebih kalau gagal. Jalan buntu, kemudian kita menjadi tegang, merasa khawatir, kegelisahan itu menimpa kepada kita. Lalu apa yang terjadi? Pikiran kita akan ngawur, ya, atau terakhirnya putus asa. Itulah yang banyak terjadi pada saat ini. Waktu menghadapi di dalam penyakit virus corona ini, semua merasa khawatir, merasa gelisah, merasa takut. Tapi inilah pertolongan dari Tuhan yang kita bisa dapat, yang kita harapkan di dalam hidup kita. Pertolongan dari Tuhan itu tidak terbatas, karena kita tahu Allah kita itu maha kuasa, maha ajaib, dan begitu kasih kepada kita sekalian. Dan kita sebagai orang yang percaya dan berharap pertolongan dari Tuhan itu, ada 3 hal yang perlu kita ketahui dan menyadari dalam hidup kita sekalian. Amin. Yang pertama di sini, apa yang dikatakan bagi kita? Makin dekat Tuhan, makin tidak pede. Bukannya persekutuan doa ini ya, pede ini. Tetapi percaya diri sendiri. Sebab kekuatan sendiri itu tidak ada artinya jika dibandingkan pertolongan dari Tuhan. Tidak ada yang dapat melewati, melebihi daripada pertolongan Tuhan kepada kita. Pertolongan manusia pun terbatas untuk kita. Tidak akan mungkin setiap kali kita minta pertolongan dia ulurkan bagi kita. Tidak akan mungkin. Dan saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau kita katakan tidak bisa dibandingkan dengan pertolongan dari Tuhan, sungguh Tuhan itu mengasihi kepada kita. Apakah kita mengasihi kepada Tuhan kita?
Apakah kita hanya pada waktu kita mendapat pertolongan baru kita katakan amin, terima kasih Tuhan. Tetapi bagi kita sekalian inilah yang penting bagi kita. Dan kita boleh mengerti dan menyadari dalam hidup kita. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam bagian kedua yang dikatakan bagi kita di sini, banyak perkara terjadi. Perkara itu ada yang besar, perkara ada yang kecil. Tapi ia selalu apa yang harus kita lakukan? Berharap pada Tuhan. Misalnya kita belajar daripada Musa. Musa pada waktu menghadapi jalan buntu. Jalan buntu arti kata tidak ada jalan keluar bagi kita untuk kita menembus kepada yang kita inginkan, segala jalan apapun. Kalau istilah katakan Jakarta, katakan ini udah mentok, udah nggak ada jalan untuk kemana-mana. Tapi kita percaya bahwa apa yang dikatakan bagi kita sekalian, walaupun itu jalan yang buntu, tetapi kita percaya masih ada jalan yang Dia berikan bagi kita. Sekalipun kiri, kanan, depan, belakang, ke bawah sudah tidak ada jalan, tertutup semuanya. Tapi masih ada satu jalan, yaitu ke atas. Dengan Dia menjanjikan pada kita, itulah jalan yang layak untuk kita tempuh ke atas, yang Dia menantikan segala keperluan kita sekalian. Dalam perkara besar dan kecil, itulah yang diharapkan kita berharap selalu kepada Tuhan. Waktu Musa menghadapi jalan yang buntu itu, kalau saudara baca di dalam Kejadian 14 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, apa yang terjadi di sana? Ini perkara besar, apalagi terjepit dari 3 arah. Kalau kita bertanya 3 arah itu apa? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang pertama ini adalah Musa merasa gentar. Firaun dan tentaranya yang dahsyat terus mengejar kepada dia. Dan kemudian yang di hadapan dia, yang waktu saat dia sudah dalam keadaan yang buntu, dia melihat di hadapannya itu laut merah dengan Sikon yang menjepit, yang tidak ada mungkin dalam pemikiran orang itu dia bisa melewatinya. Dan di dalam bagian ketiga ini apa saudara? Orang Israel mau merajamnya kepada Musa. Dan saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, itu betul-betul jalan yang buntu. Tetapi apa yang Musa lakukan? Musa berharap pada Tuhan. Dia berharap kepada Tuhan untuk memegang tangannya, jangan dilepaskan. Ia tidak gentar sebab percaya bahwa Tuhan yang maha kuasa dan maha baik akan memegang tangannya dan menuntun pada dia. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam keadaan persoalan yang kecil, ia juga menunggu pertolongan dari Tuhan. Dia tidak sembrono atau menginginkan apa yang dia kehendaki untuk berjalan sendiri, tidak. Tetapi dia menunggu pertolongan dari Tuhan. Misalnya pada waktu Miriam datang kepada Musa dengan marah-marah. Dalam Bilangan, kalau saudara baca Bilangan pasal 12 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Ini sebetulnya persoalan kecil. Kenapa dikatakan persoalan kecil? Sebab pertama ini Musa seorang yang terdidik. Dia adalah orang yang besar di hadapan orang Mesir. Dan di hadapan Firaun dan orang Israel. Dan itulah dia lihat dan dia katakan ini adalah persoalan yang kecil, bukan yang besar. Sehingga dia yakin percaya dia dapat melewati dalam persoalan ini. Seringkali kita juga berhadapan dengan setiap orang. Kita bisa membandingkan, membedakan perkara besar dan perkara yang kecil. Dan saudara-saudara pada saat itu kita lihat apa yang dilakukan Musa. Waktu dia berhadapan dengan Miriam. Dan saudara-saudara, Miriam ini masih adalah saudara sendiri. Ya.
Dan saudara-saudara, pada waktu Musa, dia tahu bahwa dia berhadapan dengan Miriam yang dia percaya bahwa itu bukan tandingannya. Miriam seorang perempuan, lagi saudara sendiri sebagai kakak. Lalu dia berpikir, masa tega sih kakaknya berbuat kepada adiknya. Kalau dalam keadaan manusia pada zaman sekarang ini tidak ada perbandingan dan perbedaan. Mereka anggap sama biarpun dia sebagai kakak menjadi yang lebih tua. Dia tidak memperdulikan, bahkan adik sendiri juga kadang-kadang berani kepada kakaknya. Dan saudara-saudara, tapi Musa, dia hanya berdiam diri. Dia hanya merenungkan. Jadi sebetulnya tidak susah, tetapi dalam persoalan kecil ini, Musa tetap berharap pada Tuhan. Kan dia tahu kalau Tuhan yang berbicara langsung pada Miriam, maka tidak menjadi suatu masalah. Musa tutup mulut sama sekali. Sebab dia berharap, dia bergantung hanya kepada Tuhan. Dan berharap kepada Tuhan. Dan disitulah dia bergantung pada dalam hatinya itu. Dia katakan, aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau Tuhan sepenuhnya. Inilah yang dia katakan dalam hatinya. Seolah-olah seperti menghadapi dan gemetar raja besar dan dengan hasilnya yang luar biasa. Miriam sebagai kakak ini, saudara. Apa yang terjadi pada saat itu, saudara? Miriam menderita kusta di dalam tubuhnya. Pada saat Musa melihat hal itu, rasa kasihan ada. Dan dia mencoba untuk memintakan ampun kepada Tuhan. Kalau tidak Musa meminta ampun kepada Tuhan, maka seumur hidup ia kusta. Dan seluruh Israel mendengar. Dan apa yang terjadi? Semua gemetar. Orang yang berharap pertolongan dari Tuhan, sampai perkara kecil akan selalu lari pada Tuhan, dan itu sangat efektif. Kita perlu belajar dari Musa ini. Jangan hanya pada waktu kita menghadapi perkara besar, kita lari kepada Tuhan. Perkara kecil pun dia datang menghampiri kepada Tuhan. Kan dia tahu hanya Tuhan sebagai pelepas bagi kita di dalam segala apapun yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Dan pertolongan itu nyata bagi kita semua. Karena dialah menjadi pengharapan dalam hidup kita sekalian. Dan dalam bagian yang ketiga di sini, saudara. Bagian ketiga di sini dikatakan, tidak berani menyombongkan diri. Setiap orang yang menerima pertolongan dari Tuhan tidak berani menyombongkan diri. Sesudah sukses, berhasil, berbuah-buah, dia tidak pernah menyombongkan dirinya. Dan di sini kita lihat orang yang bersandar pada pertolongan Tuhan tidak akan berani menyombongkan diri. Sebab ia tahu dengan jelas bahwa semua suksesnya itu dari Tuhan semata-mata. Jangan lupa ini. Perlu kita garis bawahi dan taruh dalam hati kita. Dan ia berkata, saya seorang hamba yang tidak berguna. Dengan rendah hatinya dia berkata demikian. Sehingga Tuhan melihat apa yang dia telah lakukan di dalam dirinya ini. Lukas 17 ayat yang ke-10. Demikian juga kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan di dalam hidup kami ini. Orang yang tahu bahwa pertolongan dari Allah ini, yang berharap
sepenuhnya kepada Allah dan mengerti firman Tuhan, ia akan makin kuat meninggikan diri sendiri. Sebab kita belajar di sini yang pertama, sebetulnya tanpa kata kita, Allah dapat bekerja sendiri. Kalau tidak ada kita, Allah malah dapat memakai keledai atau batu sekalipun ada dekatnya. Kalau dia memakai kita, itulah suatu anugerah yang besar yang patut kita banggakan. Sebab sesudah dipakai Tuhan, kita juga akan diberkati dengan pahala yang besar. Tetapi sebetulnya Allah dapat bekerja sendiri, bahkan lebih sempurna. Tapi karena Dia mengasihi kita dan Dia tahu kita ini orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan. Dan yang kedua, saudara, yang mengerjakan sukses dan buah-buah itu sebetulnya Allah semata-mata. Bukan dari kepandaian kita atau kemampuan kita, kepintaran kita. Adalah Allah semata-mata yang bekerja dalam hidup kita ini. Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Lalu sahutlah ia berkatanya kepadaku, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel. Bunyinya, bukannya oleh kuat dan bukannya oleh gagah, melainkan oleh Rohku juga ia itu akan jadi. Demikianlah firman Tuhan serwa sekalian alam ini untuk kita semua. Sebab itu, orang yang bersandar penuh pada pertolongan Tuhan, hidupnya akan menjadi indah. Kerohaniannya stabil, kuat, dan menang senantiasa seperti Daud. Sebab Tuhan pasti tidak akan mengecewakan orang yang berharap kepadanya. Roma pasal 10 ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Amin. Mari kita mempersiapkan diri kita. Sebelum kita masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Kristus ini. Mungkin hari-hari ini kita membutuhkan pertolongan Tuhan serta jamahan Tuhan untuk saudara yang sakit, untuk saudara yang mempunyai masalah, agar Tuhan memberi kesembuhan bagi kita serta Tuhan memberi kelegaan dalam hidupmu. Inilah yang Tuhan akan janjikan bagi kita dan kita akan melakukan dalam hidup kita ini. Kita angkat pujian satu dalam rohmu. Sebelum itu saudara-saudara, kita persiapkan diri dan persiapkan roti dan anggur untuk kita benar-benar masuk di dalam roh yang Tuhan berikan bagi kita sekalian ini. Untuk kenyataan kita alami secara pribadi. Karena mujizatnya masih ada. Amin. Satu dalam rohmu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Mari kita mempersiapkan diri kita. Kita pegang roti dan anggur.
Kita pegang roti ini pada tangan kanan kita. Junjung setinggi-tingginya. Dan apa yang dikatakan di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai 58 berkata demikian. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Mari kita merenungkan sejenak sambil berdoa di dalam pengakuan dosa. Sebelum kita makan minum tubuh dan darah Kristus ini, apakah kita masing-masing benar-benar sudah berpaling dari dosa dan bertobat? Apakah kita masing-masing hanya mengharapkan tebusan Tuhan Yesus saja untuk menyucikan kita serta membebaskan kita dari hukuman dosa? Apakah kita masing-masing sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan karena Ia tiada bercela dalam kebenarannya, maka kita pun dibenarkan di hadapan Allah Bapa? Apakah pada saat yang kudus ini kita masing-masing hendak memperbarui penyerahan diri kita kepada Yesus Kristus, serta minta urapan Roh Kudus agar kita tetap berjalan dengan Tuhan? Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini apa yang kami pegang bukan lagi roti dan anggur. Ini adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan karena kami. Dan anggur ini adalah darah-Mu Tuhan, yang mengalir dari bukit Golgota, yang menyembuhkan segala penyakit apapun juga, yang menebus dosa dan kesalahan kami. Pada saat ini Tuhan Yesus, kami siap untuk kami makan minum tubuh dan darah-Mu ini. Sekarang kita angkat tubuh Tuhan pada tangan kanan, junjung setinggi-tinggi lebih tinggi dari kepala kita, dan taruh cawan berkat darah Tuhan pada tangan kiri dada kita, dan dengarkan akan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, dan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang telah turun Tuhan pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dalam tubuh Kristus? Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama dengan percaya. Sekarang kita angkat cawan berkat. Itulah darah Tuhan pada tangan kanan kita ini, dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan berkat yang Tuhan berkati ini adalah persekutuan dalam darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum bersama-sama dengan percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan
sampai Ia datang kembali di atas awan-awan permai. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari saudara-saudara kita masuk di dalam doa syafaat dan doa berkat. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan akan firman-Mu, dan Engkau juga telah menyertai dalam firman-Mu Tuhan. Khususnya di dalam tema firman-Mu pada pagi hari ini. Pertolonganku hanya dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di mana saat-saat ini kami membutuhkan pertolongan, semua mendambakan Engkau Tuhan. Dan kami percaya pagi hari ini, pertolongan yang datang daripada Engkau ini nyata kami boleh terima. Khususnya kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang telah mengalami dan bahkan masih dirawat di rumah sakit yang terkena penyakit virus corona. Tuhan Yesus, betapa besar harapan mereka kepadamu Tuhan. Dan Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk memberikan pertolongan-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, kesembuhan tengah berjalan Tuhan. Di mana kuasa-Mu yang ajaib Tuhan Engkau nyatakan bagi kami semua umat-Mu Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu telah kami dengar, kami boleh taruh dalam hati kami. Agar kami benar-benar merasakan Tuhan, kekuatan kami ini Tuhan terbatas. Tetapi kekuatan yang daripada Engkau Tuhan tanpa batas. Di mana Engkau siap selalu memberikan pertolongan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini Engkau telah memberikan pertolongan yang nyata bagi kami semua. Dan yang sakit Engkau telah sembuhkan Tuhan. Yang bermasalah dalam hidup mereka Tuhan, Engkau telah memberikan kelegaan bagi mereka Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini firman-Mu Tuhan tinggal tetap dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, kami telah belajar Tuhan daripada Musa yang Kau telah percayakan kepadanya Tuhan. Dan Tuhan Yesus, biarlah pagi hari ini semua apa yang kami dengar kami boleh taruh dalam hati kami dan menjadi berkat sukacita bagi kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau berikan pertolongan nyata bagi kami Tuhan. Baik yang berusaha, Engkau berikan pertolongan-Mu di dalam usaha mereka Tuhan yang menurun. Tapi kami percaya Tuhan, karena Engkau Tuhan begitu baik pada kami, maka mereka boleh memperoleh kembali Tuhan berkat sukacita-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Dan bagi mereka yang putus pengharapan di dalam pekerjaan mereka Tuhan, mereka yang terkena PHK, kami percaya Tuhan berikan pertolongan-Mu Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan mereka Tuhan. Engkau selalu menopang dalam hidup kami Tuhan. Itulah harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah kami boleh tetap setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Engkau yang memberikan jawaban bagi kami Tuhan dalam hidup kami ini. Dan kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Dan Tuhan Yesus, saat juga Tuhan, tidak lupa kami berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Baik di Bukit Karmel Tuhan, Engkau mengasihinya Tuhan. Baik anak-anak-Mu Tuhan di dalam tim media ini Tuhan, yang telah melakukannya Tuhan Yesus dengan kerelaan hati mereka Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau senantiasa memelihara dalam hidup mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih.
Dan Bapa, apabila sebentar kami tinggalkan tempat ini, Tuhan, kami percaya Engkaulah tempat perlindungan bagi kami. Engkau jauhkan kami dari segala kuasa panah api setan, segala roh-roh jahat, segala niat-niat orang jahat yang mengganggu kami. Kami tiba di rumah dengan tidak kurang satu apapun, Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan, dari kekal sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita angkat kedua tangan kita untuk kita menerima curahan berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkanlah pikiran dan hatimu, sidang jemaat yang kekasih, pulanglah dengan damai sejahtera dan pemeliharaan daripada Allah Bapa, dan terimalah berkat limpah rahmat anugerah daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih karunia Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali kedua di atas awan-awan permai. Semua yang percaya berkata, amin.